Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel Laring Kreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Ya, di sini kita mau yaping lagi ya terkait Ramadan. Ya, per hari ini Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, ya dimana kita sudah memasuki bulan baru yaitu bulan Syawal gitu ya. Ya dimana kita tidak akan pernah tahu lagi kapan kita akan pergi, dan kita juga tidak akan pernah tahu lagi kapan apakah kita bisa bertemu gitu ya di Ramadan di tahun 2027. Ya, Ramadan semakin hari memang semakin maju, semakin tahun semakin maju. Cuman ya kita juga tahu bahwa umur kita juga tidak akan pernah menentu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Umur itu tidak bisa dihitung dari hari yang menjadi rata-rata ya umur seluruh orang di dunia ataupun di Indonesia. Akan tetapi umur adalah sebuah rahasia ilahi gitu ya, yang kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan harus pulang. Ya, di Ramadan terakhir kemarin sudah banyak ya introspeksi yang sudah aku lakukan pada diriku sendiri terkait kekuranganku. Sorry agak noise karena ada motor ketinting. Ya, yang dimana dalam Ramadan terakhir itu aku sudah introspeksi pada diriku sendiri terkait banyak sekali kekurangan yang terjadi pada dalam diriku sendiri, dan itu juga menjadi suatu pelajaran pada diriku sendiri. Dan mungkin kedepannya aku akan terus berbenah diri dan muhasabah terus terkait apapun yang telah aku lakukan, walaupun pemikiran sampai sekarang itu masih terus overthinking gitu ya mengenai suatu hal, mengenai dunia ataupun akhirat. Ya nggak apa-apa. Dan hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi kita semua umat muslim di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia, yang dimana pada hari ini 1 Syawal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Indonesia yang menetapkan bahwa 1 Syawal di Indonesia itu tepat pada tanggal 21 Maret atau pada hari Sabtu gitu ya, tahun 2026. Ya, yang dimana momen Idul Fitri ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi kita semua, yang dimana momen ini adalah momen kemenangan bagi umat Islam setelah berpuasa selama sebulan gitu ya. Dan ini juga menjadi momen silaturahmi dan momen yang sangat bahagia gitu ya, yang dimana di akhir Idul Fitri kita juga membayar zakat, dan itu sebagai pembersih harta kita, yang dimana kemudian zakat yang kita bayarkan tersebut itu akan diberikan kepada fakir dan miskin gitu ya, di seluruh penjuru kota, ya dimana dimaksudkan bahwa zakat tersebut itu ya untuk membantu gitu ya orang-orang fakir dan miskin, agar di hari raya nanti, di hari raya Idul Fitri nanti itu tidak ada orang yang kelaparan ataupun kesusahan lagi. Ya, momen Idul Fitri adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang, dan Idul Fitri juga momen yang sangat ditakutkan oleh sebagian orang. Ya mungkin kalau orang bahagia mungkin ya itu biasa mungkin lah, bisa bertemu sanak saudara dan lain-lain, berkumpul dan lain-lain. Tapi ada sebagian orang yang cemas itu apabila sudah masuk dalam Idul Fitri gitu ya. Yang dicemaskan itu bukan tentang ketakutan ya kayak ketemu singa ataupun apapun itu, akan tapi ketakutan tentang emosional ataupun pemikiran yang ya upset, itulah gundah gitu. Yang dimana ketika kita bertemu atau berkumpul dengan keluarga besar ataupun sanak saudara ataupun tetangga ataupun yang lainnya, ya kita pasti akan menghadapi berbagai macam pertanyaan gitu ya. Berbagai macam pertanyaan yang seharusnya itu menjadi urusan pribadi kita. Dan juga sebagian orang juga apabila ditanya pertanyaan tentang pribadinya itu merasa
ya sangat tidak nyaman gitu. Yang kuliah ditanya kapan wisuda, yang sudah lulus kuliah dan belum kerja ditanya sudah kerja di mana, apakah sudah dapat kerjaan, yang sudah kerja ditanya apakah sudah nikah, yang sudah nikah ditanya apakah sudah punya anak, yang sudah punya anak ditanya apakah sudah punya rumah, yang punya rumah juga kalau sudah punya rumah juga ditanya berbagai macam hal yang tidak ada habisnya. Dan itu seharusnya menjadi ya apa ya, urusan pribadi seseorang, itu tidak perlu kita pertanyakan. Mungkin kalau kita lagi kumpul keluarga, kita bahas terkait ya hal-hal yang lain gitulah. Jangan membahas terkait pribadi seseorang. Dan momen yang menjadi menakutkan adalah dari pertanyaan tersebut, yaitu itu akan selalu mengganggu pikiran kita dan kita juga merasa gagal ataupun merasa ya gitulah. Dan itu juga menjadi momen pembanding-bandingnya ya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Yang satu yang sukses, yang satu belum sukses, yang satu jualan misal gorengan, yang satu sudah apa ya, kerja di perusahaan BUMN kah ataupun kerja di mana. Ya, tak bisa dibandingkan gitu ya. Kalau seorang penjual gorengan ya penjual gorengan gitu, ataupun entrepreneur gitu kan. Kalau bekerja sebagai pegawai BUMN ya pegawai BUMN, tak bisa dibanding-bandingkan atau disamakan. Ya menurut gue ya udahlah kalau terkait kerjaan ataupun apapun itu kan suatu perbedaan yang tidak akan bisa dibenturkan atau tidak akan bisa disamakan. Kalau perbedaan terus dibandingkan seperti itu akan membuat orang yang dibandingkan tersebut itu merasa kurang, merasa tidak bersyukur dan lain-lain. Karena apa ya, orang tersebut yang jual gorengan ini selalu berusaha bersyukur gitu ya, terkait dia mempunyai usaha walaupun jual gorengan. Di sisi lain dia punya sepupu ataupun saudara yang kerja di BUMN gitu. Kenapa orang yang lagi merintis atau lagi berusaha itu dicap gagal dibandingkan orang yang bekerja ikut orang gitu ataupun ikut perusahaan. Nah, itu juga menjadi sebuah apa ya, pengganggu gitu ya pikiran kita, emosional kita, dan itu juga akan berpengaruh ya pada seseorang tersebut yang dibanding-bandingkan tentang kehidupannya dengan orang lain. Dan ini juga menjadi catatan kita semua bahwa membandingkan seseorang dengan orang lain itu tindakan yang sangat tidak benar, dan membandingkan satu orang dengan orang lain adalah suatu cara gitu yang membunuh karakter ataupun emosional ataupun pemikiran orang tersebut yang dibandingkan ataupun orang yang dianggap tidak sukses tersebut. Dan maka dari itu kita harus membuat lingkungan kita menjadi lebih harmonis dengan pencengkrama ataupun cerita hal yang lainnya, atau cerita apakah itu ataupun pengalaman ataupun cerita yang lainnya, dan hindari tentang cerita mengenai pribadi seseorang. Mungkin itu. Thank you.